Assalamualaikum Pak Rosman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak Rosman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh saya mengenai pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Di sini saya nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Rosman, nggih. Nggih Pak, langsung saja nggih Pak untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ketika saya menjadi seorang kepala sekolah atau yang memimpin sekolah, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang saya hadapi, baik itu berupa bujukan moral ataupun dilema etika. Nah, ini dalam menentukan kedua hal ini tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan. Kalau di CGP dulu saya itu ada 9 langkah pengambilan keputusan, tetapi di dalam lapangan kalau menerapkan ke-9-nya itu kok agak lama. Saya punya 2 hal untuk mengidentifikasi apa itu dilema etika ataupun bujukan moral itu secara cepat. Salah satunya yaitu dengan hal tersebut bertentangan tidak dengan regulasi yang ada atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketika itu sudah teridentifikasi melanggar hukum, berarti itu merupakan bujukan moral. Yang kedua, kita dengan uji publik. Ketika kita uji publik tentang suatu kegiatan dan hal tersebut ketika dimunculkan di publik ternyata kok kita malu dan sebagainya, itu tentunya juga menjurus pada hal-hal yang cenderung ke bujukan moral. Tetapi ketika kita sampaikan di publik kok tidak malu dan malah kita justru cenderung bangga dan sebagainya, itu insya Allah itu tidak merupakan bujukan moral, bisa saja itu masuk ke dilema etika. Nah, itu salah satu pengambilan keputusan yang cepat. Tetapi kalau dari 2 hal tersebut belum bisa memutuskan suatu hal apa itu bujukan moral ataupun dilema etika, kita lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Begitu. Pertanyaan yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini tentunya kalau ada 2 hal yang sama-sama benar atau biasa kita sebut dengan dilema etika, tentunya dalam menentukan keputusan itu memang kita agak kesulitan. Untuk itu dalam menjalankan itu kita biasanya berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kalau itu kaitannya dengan siswa, dengan guru, itu nanti kita hadirkan guru dan siswa, ataupun siswa dengan masyarakat, ataupun sebaliknya guru dengan masyarakat, ataupun bahkan dengan kepala sekolah. Ketika ada masalah seperti itu, kita bicara bersama, kita selesaikan bersama, sehingga nanti semua hal-hal yang baik ini bisa diputuskan dengan lebih bijaksana, tidak dari satu sisi, tetapi tidak ada yang dirugikan. Begitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menentukan dilema etika ataupun bujukan moral ketika terjadi di sekolah, langkah yang saya laksanakan, pertama kita membentuk tim kecil dulu. Umpama ada di sekolah ada anak yang tidak masuk beberapa kali dan terindikasi anak tersebut tidak naik kelas, seperti itu kita identifikasikan bersama dengan tim kecil. Setelah itu nanti kita di rapat umum dengan Bapak Ibu guru yang lain, apakah karena ini anak ini sebenarnya dari satu sisi dia punya potensi yang bagus, tetapi di sisi lain ada nilai yang ataupun perilaku yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Nah, ini merupakan dilema etika. Ketika anak ini
tidak naik kelas padahal dia punya potensi lain yang bagus, itu suatu hal yang akan memutuskan itu begitu agak sulit. Untuk itu langkah saya pertama kita membentuk tim kecil. Setelah dibicarakan dengan tim kecil, kita rapatkan dengan Bapak Ibu ataupun wali kelas, kita putuskan bersama. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol dengan anak dan orang tua, sehingga dari sini nanti bisa diambil keputusan yang insya Allah meskipun merupakan dilema etika, akan diambil keputusan yang tidak merugikan, terutama tidak merugikan peserta didik, dan sekolah pun juga nyaman-nyaman saja gitu. Untuk pertanyaan nomor 4, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contoh atau gimana nih? Contoh ya, contoh di sekolah kita, seperti kita pada saat anak mau lulus, ya. Anak tersebut ternyata sudah mempunyai cita-cita yang tinggi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mesti ke SMK ataupun SMA. Itu ternyata dalam kondisi real anak tersebut beberapa kali tidak mengikuti apa yang telah ditentukan oleh sekolah, harus mengikuti kegiatan sekian persen. Tetapi anak tersebut ternyata sudah mempunyai keinginan sekolah yang lebih tinggi, dan sekolah yang tinggi tersebut sudah menerimanya secara aklamasi. Mungkin di sekolah SMK ini insya Allah karena mempunyai potensi ini akan diterima. Tentunya kita biar efektif dalam mengambil keputusan ini, kita bicara bersama tadi, seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi, anak-anak yang punya kasus seperti itu dikumpulkan, tapi sebelum mengumpulkan kita juga ngobrol-ngobrol dengan tim kecil dulu, setelah itu dirapatkan dan kita ambil keputusan bersama. Yang prinsipnya di sini adalah sekolah, sehingga keputusan meskipun saya punya hak untuk mengambil keputusan, tapi tidak mau saya mengambil keputusan sendiri karena itu melibatkan banyak orang, kecuali hanya ada satu tok dan sebagainya, itu kita bisa saja saya mengambil keputusan sendiri. Tetapi untuk lebih bagusnya kita mengambil keputusan adalah dengan bersama-sama, begitu. Ya Bapak, untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ketika kita menghadapi kasus dilema etika itu salah satunya mungkin dari guru tersebut ataupun salah dari guru. Kan sifat guru itu kan berbeda-beda, kadang yang mempunyai kecenderungan idealis yang tinggi, ada guru yang biasa-biasa saja, bahkan guru yang manut saja, seperti itu. Nah, ini tantangan saya ketika bagaimana saya memutuskan suatu hal yang baik, tetapi ada guru yang delalah bersangkutan itu mempunyai idealis, tidak mau memutuskan, dan karena dia merasa dirugikan atau bagaimana tidak cocok dengan keputusan. Padahal kalau setelah diidentifikasi bahwa hal tersebut merupakan dilema etika dan itu jelas tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan, sehingga tidak membuat anak tersebut melakukan hal yang pelanggaran hukum. Nah ini, tetapi ada hal yang memang guru tersebut mungkin ya belum bisa menerima. Nah, itu tantangan saya, bagaimana saya bisa menjelaskan pada guru tersebut agar bisa memahami apa yang dinamakan dilema etika itu, dan mungkin saja guru tersebut saya jelaskan dengan 9 langkah pengambilan keputusan ini. Nah ini merupakan tantangan saya untuk bisa itu mengambil keputusan, begitu Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tentang dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tentunya yang sudah ditetapkan tidak punya, karena dilema etika itu belum tentu ada, gitu. Belum tentu ada, kan munculnya tidak setiap saat, kecuali dilema etika itu muncul setiap minggu ada, itu mesti kita jadwalkan, karena apa ini tidak setiap hari ataupun minggu ada, maka
untuk kegiatan pengambilan keputusan dilema etika ini kita adakan ketika ada dilema etika yang terjadi. Jadi sifatnya itu insidental ya. Kalau ada kegiatan itu kita baru mengadakan rapat kecil. Jadi tidak ada waktu khusus atau jadwal tertentu seperti itu. Ya Bapak, untuk pertanyaan nomor 7 nggih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan terutama pada dilema etika tentunya dari dukungan stakeholder yang ada di sekolah, terutama dari Bapak Ibu Guru. Nah, ketika Bapak Ibu Guru mempunyai pengetahuan yang banyak tentang dilema etika, terus mempunyai karakter yang baik dan mempunyai sifat pengen mendidik anak, membimbing anak, tentunya itu akan lebih mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu. Selain itu mungkin juga suasana, terus lingkungan yang mendukung seperti anak-anak yang mudah diarahkan dan sebagainya ini sangat-sangat mendukung ataupun mempermudah ketika saya mengambil keputusan terutama di dilema etika ini. Ya Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nggih, ini pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan terutama dilema etika ya, kita sebagai seorang guru atau seorang kepala sekolah tentunya bukanlah yang sempurna, sehingga pada saat mengambil keputusan pun saya tidak bisa mengambil sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Dari pelajaran itulah mari ke depan kita selalu menjaga hubungan antar guru, sehingga ketika kita ada masalah, kalau hubungan dengan guru yang lain baik, insya Allah kalau kita ajak koordinasi untuk menyelesaikan masalah juga akan membantu kita. Itu yang bisa diambil dari pelajaran ini. Baik Bapak, itu wawancara dari saya, sudah banyak informasi yang saya dapatkan. Jadi saya cukupkan untuk wawancara ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktu yang sudah diberikan oleh Bapak di siang ini sehingga wawancara berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Pak. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu. Pripun kabar Bu Lina? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Lina ya sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa saya wawancarai tentang pengambilan keputusan yang Bu Lina alami selama menjadi kepala sekolah. Bu Lina sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah Bu? Saya sudah hampir 1,5 tahun. Oh, sudah cukup lama nggih. Ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Bu Lina nggih. Ada 8 pertanyaan Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Lina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama saya mendalami studi kasus yang pernah saya alami di sekolah, dalam mengidentifikasi itu yang pertama saya istilahnya kasus tersebut saya identifikasi, kemudian memetakan beberapa permasalahan tersebut, kemudian mencari solusi yang tepat untuk kedepannya tidak terlalu berdampak yang sangat buruk gitu. Ya, mencari solusi ya Bu ya. Mencari solusi. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Lina, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama tentu saja saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah.
saya terus berkomunikasi untuk dalam pengambilan keputusan itu nanti bisa sesuai dan tepat, sehingga keputusan tersebut selalu berpihak kepada murid dan tidak merugikan banyak pihak. Dalam hal ini saya juga menerapkan 9 langkah pengambilan atau pengujian keputusan tersebut. Pakai 9 langkah Ya, nih Bu nggih. 9 langkah. Terus yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama mungkin saya mengidentifikasi masalah tersebut sesuai dengan paradigma dilema etikanya, apakah itu sesuai dengan dilema individu lawan sosial atau keadilan lawan kepedulian, rasa peduli, kemudian dilema jangka pendek lawan jangka panjang. Itu yang mungkin saya harus identifikasi dulu sebagai langkah pengambilan keputusan, kemudian uji legal dan uji publik, ya mungkin seperti itu. Langkah-langkah yang sudah cukup bagus yang dilakukan sama Bu Lina nggih. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami ambil yaitu untuk efektivitasnya tentu saja seperti tadi kami berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan rekan sejawat, kemudian kami mengambil keputusan itu tidak bisa ada yang tidak bisa kita putuskan segera, tapi berulang kembali bahwa pengambilan keputusan itu harus kita diskusikan lagi agar tentunya nanti dalam pengambilan keputusan tersebut bisa sesuai dan tepat sasaran dan tidak istilahnya merugikan banyak pihak itu tadi. Ya, benar-benar harus mempertimbangkan ya Bu ya. Kemudian Bu Lina, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan saya saat pengambilan keputusan yaitu saat di mana mungkin paradigmanya itu benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika mau kita putuskan segera itu sepertinya kok tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi harus kita kaji ulang bagaimana nanti dalam pengambilan keputusan itu sesuai dan tidak terlalu lama juga dalam memutuskan hal tersebut. Jadi permasalahan kita mencari solusi yang agar tepat sasaran itu. Ya. Kemudian Bu Lina, apakah Bu Lina memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya dalam menentukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, untuk dalam penyelesaian masalah tentu saja dalam pengambilan keputusan itu tadi menurut permasalahan jadi akan menjadi skala prioritas. Misalkan kok mungkin masalah itu berat, maka mungkin akan kita jadwalkan, tapi kok masalah itu memang juga mungkin agak ringan yang bisa kita putuskan segera, ya harus diselesaikan segera. Namun kalau memang itu masih berat dan mungkin memakan waktu yang lama, maka kita harus menjadwalkan dan berdiskusi lagi dengan beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi tergantung dari berat tidaknya kasus yang dialami nggih Bu nggih. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lina dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya mungkin banyak sekali ya. Mungkin dari internal saya sendiri, mungkin apakah saya itu dalam mengambil keputusan itu sudah tepat atau belum. Kadang kita masih bertanya-tanya, dan kemudian beberapa faktor yang lain, mungkin ada beberapa pihak yang mungkin dalam pengambilan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kita, sehingga keputusan itu memang harus yang namanya mengambil keputusan ya harus disepakati bersama, sehingga nanti
belakang tidak ada yang apa ya diperdebatkan lagi begitu Bu. Ya, memang kadang ketika kita menghadapi sebuah kasus itu kita mengambil keputusan itu benar-benar harus semua orang itu harus ada di situ nggih Bu, karena ya memang seperti itu nggih Bu, ketika ada kasus nanti kita di depan bilangnya oke, tapi ternyata di belakang ada hal-hal yang masih kurang berkenan gitu nggih. Jadi Bu Lina ini sebagai kepala sekolah benar-benar harus bisa mengamati dan juga mengantisipasi terjadi seperti itu gitu ya. Jadi harus ada apa ya istilahnya minimalisir nanti dampak yang setelahnya gitu. Jadi pengambilan keputusan itu setidaknya bisa mengcover semua, jadi tidak ada hal-hal yang bertentangan lagi dengan nilai kebajikan yang ada dalam diri kita gitu. Kemudian Bu, dari semua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lina, pembelajaran apa yang dapat Bu Lina petik atau apa saja sih yang ada di pelajaran selama menghadapi kasus itu dari pengalaman-pengalaman Bu Lina selama mengambil keputusan? Jadi pengalaman yang bisa saya ambil yaitu yang pertama tentu saya berprinsip pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu mungkin based thinking atau berdasarkan hasil, kemudian care based thinking dan end based thinking ya. Jadi ada beberapa prinsip pengambilan keputusan. Saya tambahkan lagi, mohon maaf, rule based thinking itu juga menjadi prinsip dalam kami mengambil keputusan. Yang selanjutnya juga menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan itu tadi. Jadi berpedoman dari itu, jadi saya mengambil pengalaman dari kasus-kasus yang sudah pernah dialami sehingga kami dalam mengambil keputusan itu nanti sudah tepat sesuai dengan apa yang dicapai gitu. Ya memang cukup berat ya Bu ya, ketika kita menjadi seorang kepala sekolah, dalam mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan seperti apa gitu nggih. Tapi mungkin selama Bu Lina menjadi kepala sekolah ini sudah banyak kasus yang sudah dihadapi ya Bu ya? Ya, sudah pernah banyak kasus yang saya alami dan saya hadapi. Tentu itu menjadi pengalaman saya dalam pengambilan keputusan supaya pengambilan keputusan itu tepat, jadi tidak menimbulkan dampak yang luas, sehingga jadi pemimpin itu harus memberikan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi sesama dan berpihak kepada murid. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali memang pengalamannya Bu Lina ya. Nanti mungkin ke depan mungkin akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang berbeda. Kalau mungkin kasus yang pernah dialami Bu Lina, mungkin ini menjadi satu pengalaman yang saya pernah tapi mungkin besok akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang ini butuh ekstra lagi ya Bu. Betul. Tapi memang tipsnya kita adalah dengan langkah-langkah yang tepat itu ya Bu ya. Tadi betul. Menggunakan ada 9 langkah, kemudian ada prinsipnya, kemudian paradigmanya itu tadi yang 4 paradigma yang harus kita pegang ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin studi kasus yang sudah pernah kita alami itu nanti pengambilannya sesuai dengan tepat sasaran lah istilahnya seperti itu. Nah ini bisa menjadi pengalaman juga buat saya dari apa yang disampaikan Bu Lina. Itu mungkin hal-hal yang sudah disampaikan Bu Lina sungguh luar biasa sekali, dan ini mungkin cukup Bu untuk wawancara saya kali ini nggih. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, dan mungkin lain waktu ketika saya bertemu Bu Lina lagi, saya akan bertanya atau sharing-sharing lagi Bu, mungkin dengan kasus-kasus yang ada gitu nggih Bu nggih. Terima kasih banyak ya Bu Lina atas waktunya.
Saya cukupkan untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.